Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Arpai, salah satu aktivis mahasiswa Sulawesi Tenggara yang hari ini berada di Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan berbincang dan berdialog dengan salah satu tokoh Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak Dr. Lawarida, terkait dengan situasi kondisi yang ada di Sulawesi Tenggara, yaitu aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak dengan tegas masuknya kedatangan TK asal Cina di Sulawesi Tenggara. Kebetulan beliau sudah ada di samping saya langsung aja meminta tanggapan beliau terkait dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak TK asal Cina di Sulawesi Tenggara. Kira-kira Pak, apa tanggapan Bapak terkait dengan kondisi demonstrasi mahasiswa? Kebetulan saya sebagai aktivis mahasiswa melihat demonstrasi terkait dengan penolakan TK asal Cina itu di wilayah Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih Pak. Saya kira pertama saya memahami ya gerakan mahasiswa kemarin, bahkan mungkin sampai hari ini ya, karena berlangsung sampai tengah malam, dari malam itu, dan bahkan kemudian mereka berhadapan dengan aparat keamanan polisi yang menghalau gerakan itu. Nah, kenapa saya katakan saya memahami? Karena ya kalau tidak memiliki tanggung jawab moral atau tidak merasa memiliki kewajiban moral untuk melakukan kritik tentang satu kebijakan atau suatu keadaan yang memprihatinkan, itu bukan namanya mahasiswa, gitu ya. Yang kedua, Anda semua, Arpai dan teman-teman aktivis itu adalah bagian dari pemilik dan pewaris kepemimpinan di bangsa ini yang untuk yang akan datang, khususnya Sulawesi Tenggara. Ya, adik-adik mahasiswa itulah yang akan mengolah Sulawesi Tenggara ke depan, dan keluarga mereka di Sulawesi Tenggara. Ya, tentu kan ditentukan oleh kebijakan hari ini. Kebijakan pemerintah hari ini itu kan menentukan baik tidaknya nasib mereka ke depan. Dan teman-teman mahasiswa, saya kira itu merasakan itu dan merasa bertanggung jawab untuk itu. Sekali lagi saya apresiasi dan sekaligus memahami. Tapi yang paling saya mau katakan bahwa kehadiran tenaga kerja asing ini bukan kali ini saja kan. Dulu itu sudah banyak sekali, bahkan setiap hari kita tahu kan, kalau kita ke Kendari itu ada dua pesawat yang mengangkut mereka. Dalam jumlah banyak, tidak kurang dari 80% isi pesawat itu adalah orang-orang yang tergolong kategori TKA dari Cina. Itu pesawat Lion Air di pagi hari, dan dini hari jam 3 itu balik ke Eropa. Hanya terhenti karena corona pada saat itu kan. Dan kemudian direncanakan lagi untuk menghadirkan 500 tenaga kerja asing di Sulawesi Tenggara asal Cina ini untuk satu perusahaan smelter di Kabupaten Konawe. Kita tahu semua itu ya. Nah, ini kan sudah pernah ditolak oleh pimpinan pemerintah daerah pada saat itu ya. Saya kira bulan lalu kalau saya nggak salah itu ditolak oleh seluruh jajaran pimpinan daerah di Sulawesi Tenggara, gubernur, ketua DPRD, wali kota Kendari, dan sejumlah yang lain menyatakan menolak. Bahkan wali kota Kendari pada saat itu kan menyatakan dia akan blokir jalan di perbatasan agar tidak masuk tenaga kerja asal Cina itu atau tidak melintas di kota Kendari gitu. Nah, ini menarik, dan waktu itu dapat apresiasi luas, bukan saja dari aktivis dan masyarakat Sulawesi Tenggara, tapi juga di negara ini. Bahkan beredar kembali video satu bupati di Sulawesi Tenggara itu, Pak Keri Penguasa, Bupati Konawe, yang mengajak itu memperagakan agar Satpol PP itu melakukan perlawanan terhadap tenaga kerja Cina gitu. Itu beredar. Padahal video itu kan sudah beredar sejak saya kira 2 tahun lalu ya. Tapi dimunculkan lagi. Itu artinya mereka
senang dengan penolakan itu. Tetapi saya kira minggu lalu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Tenggara itu melakukan rapat, dan hasilnya diumumkan bahwa mereka menerima kehadiran 500 tenaga kerja asal Cina ini untuk masuk Sulawesi Tenggara. Forkopimda itu isinya ada gubernur, ketua DPRD, saya kira Kapolda, Jati, Danren, dan beberapa yang lainnya menyatakan sepakat untuk menerima itu. Tetapi ternyata setelah itu ada dissenting opinion di luar, itu dari ketua DPRD Pak Abdurrahman Saleh. Wah, dulu beredar luas juga, viral itu videonya, mau nangis dia, wah sampai mengeluarkan mata, mau untuk memukul meja, dia menolak itu. Jadi setelah itu di forum itu katanya menerima, Forkopimda itu kan menerima, kemudian di luar lagi katanya menolak itu. Ini menjadi sangat kontroversial sikap salah satu elemen Forkopimda ini adalah kontroversial itu. Dan itulah yang menjadi amunisi, bagian dari amunisi. Jadi amunisi karena memperoleh dukungan dari ketua DPRD, ternyata dia dan kemarin kan mimpin orasi juga di tengah masa ya. Saya kira sah-sah saya sebagai politisi. Dia orasi ini itu amunisi. Pada saat yang sama muncul kejengkelan terhadap gubernur, sehingga ya simbol-simbol pimpinan daerah itu, semua gubernur, fotonya itu sampai dibakar, itu kan menjadi agak sedikit tanda kutip terhina ya. Dan itu sebetulnya tidak boleh terjadi ya, tidak boleh terjadi. Tapi itu bagian dari reaksi spontan, saya kira mungkin juga sudah direncanakan ya, untuk mempermalukan Pak Gubernur Ali Masih. Saya lagi, mungkin juga sudah direncanakan untuk mempermalukan Gubernur Ali Masih. Karena mereka agak jengkel nih. Anda dulu kok menolak, sekarang menerima gitu. Tidak konsisten ya? Ada dianggap tidak konsisten. Ini Pak Ali Masih barangkali tidak membangun kanal komunikasi yang efektif dengan kalangan aktivis dan tokoh-tokoh masyarakat. Ya, kadang juga kawan yang satu ini, kawan baik nih Pak Ali Masih ini, karena sudah jadi pejabat barangkali ya udahlah, ini gubernur, jabatan saya hanya ya sisa 3 tahun lagi, ya untuk membangun komunikasi efektif nggak diperlukan lagi. Nah sebetulnya nggak boleh seperti itu. Sebagai pemimpin daerah, sebagai kepala daerah, sebagai gubernur, itu komunikasi dengan kalangan aktivis dan tokoh-tokoh masyarakat, baik di level daerah maupun level nasional, itu sangat diperlukan. Tidak boleh. Akhirnya karena tidak ada kanal yang efektif itu, mungkin mereka tidak berdialog dulu dengan Pak Ali Masih. Mengapa Ali Masih menerima, dulu menolak, sekarang menerima? Itu yang terjadi. Saya merasa ini ada semacam ada perasaan jengkel Pak masa ini, anak-anak, adik-adik aktivis ini, mahasiswa ini, sehingga meluapkannya dan termasuk yang membakar simbol gambarnya Pak Ali Masih sebagai gubernur itu, karena ini tidak enak juga saya sebagai seorang teman. Tapi saya pahami itu sebagai satu kondisi yang secara dari segi psikologi masa itu kan begitu penjelasannya. Marah dia. Nah, penolakan dulu Ali Masih barangkali kemudian direnungkan, oh ini mungkin juga ada para pejabat tingkat nasional yang berkepentingan, para pebisnis yang berkepentingan, teman-temannya di Jakarta mengontak dia. Wah, akhirnya Pak Ali Masih merubah sikapnya. Mungkin dia gamang lah ya, bersikap apa ini, dia bersikap dilematis. Sebagai kepala daerah, sebagai gubernur, dia punya posisi dua. Satu, wakil pemerintah pusat. Kedua, sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan pilihan masyarakat daerah gitu. Nah ini, sementara kebijakan ketenagakerjaan kita itu adalah kebijakan pusat, di mana daerah harusnya tunduk pada itu. Ya, tetapi tunduk jika aspirasi itu, jika kebijakan itu dianggap menguntungkan atau tidak meresahkan daerah.
gitu kan, sebetulnya seperti itu dipahami. Pak Ali masih tidak menunjukkan sikapnya yang tegas di situ sehingga masyarakat agak marah di sini. Apa hal yang paling urgent Pak tentang kedatangan kita asal Cina ini di wilayah Sulawesi Tenggara? Saya sekali lagi tidak bisa menjelaskan secara pasti soal itu. Kami di Ombudsman sudah melakukan investigasi tenaga kerja asing ini sebetulnya susah dari Cina itu. Umumnya kebanyakan ilegal dan mereka tidak menggunakan paspor kerja sebetulnya, tapi visa sebagai pendatang temporer atau turis. Itu yang menjadikan saya kira merupakan pelanggaran undang-undang yang sangat terbuka ya. Kami sudah melakukan tahun 2018 yang lalu ya. Apa urgensinya? Nah ini dari pihak tertentu, perusahaan atau pihak-pihak berkepentingan yang hadir di tenaga kerja itu menyatakan bahwa ini bangun smelter. Kalau bangun smelter itu harus menggunakan tenaga dari Cina karena satu paket dihadirkan investasi itu, satu uangnya, teknologinya, dan orangnya yang akan kerja di situ. Jadi posisi tawar Indonesia dari segi kebijakan itu untuk investasi ini sangat lemah dan Indonesia itu pemerintah Indonesia ini didikte oleh kalangan investor. Nah, padahal harusnya tenaga kerja asing di Indonesia itu baru bisa hadir jika satu jenis pekerjaan atau pekerjaan tertentu tidak bisa ditangani di Indonesia, tidak bisa dikerjakan oleh orang Indonesia. Sepanjang satu pekerjaan, satu jenis pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh orang Indonesia atau masih ada atau masih banyak orang Indonesia bisa kerjakan, maka tenaga kerja asing tidak diperlukan. Nah, pertanyaannya smelternya itu kan milik berbahasa Cina dan Mandarin dan sebagainya, harus dioperasikan oleh mereka, harus dikonstruksi oleh mereka atau dirakit oleh mereka. Kan sudah banyak smelter yang dibangun di sana. Harusnya ada transfer knowledge, transfer of skill dari mereka yang sudah membangun ke warga lokal, warga Indonesia. Nah itu mungkin tidak terjadi, sehingga itu menimbulkan kritik, Makanya harus dijelaskan secara baik, dan ini harusnya ada tahapan tertentu untuk memastikan secara terbuka, diumumkan ke publik satu jenis pekerjaan yang akan dibutuhkan untuk membangun smelter itu. Kalau membangun smelter, tapi smelter sudah banyak dibangun, harusnya ada orang Indonesia sudah terampil, ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, berapa lama tenaga kerja itu yang akan hadir itu akan berada di Indonesia? Itu harus jelaskan secara baik kepada publik. Gubernur atau melalui kaki tangannya gubernur membangun komunikasi secara efektif di masyarakat untuk meyakinkan masyarakat bahwa itu perlu hadir. Atau pada akhirnya tidak perlu hadir karena bisa ditangani. Ia nyatakan, gubernur menyatakan bahwa ini nggak perlu dihadirkan karena kita ada tenaga kerja yang siap di sini. Problemnya sekali lagi adalah satu, tidak diumumkan tenaga kerja formasi pekerjaan yang dibutuhkan itu. Apakah formasi itu bisa diisi oleh orang Indonesia atau memang harus didatangkan dari Cina? Itu yang pertama. Kemudian kedua, memang tidak ada sosialisasi tentang berapa lama tenaga kerja itu, sehingga dianggap tenaga kerja ini asal Cina ini akan menjadi warga negara, akan tinggal di Indonesia selamanya, bahkan dicurigai kan ini kan di Cina itu kan setiap orang wajib militer. Ini bagian dari serdadu yang mungkin secara politik nanti ini bisa mengancam eksistensi kedaulatan Indonesia. Nah, itu mulai mengumpulkan kekuatan dari bawah, dia buat smelter di sana, investasinya di pedesaan, kemudian dia kuasai desa, kemudian mereka masuk untuk secara politik mengancam. Oke. Terkait dengan datangnya 500 TK asal Cina itu sesuai dengan undang-undang tenaga kerjaan bahwa yang datang itu harusnya orang-orang yang memiliki skill atau orang-orang yang profesionalitas di bidangnya masing-masing. Apakah itu bisa dipastikan maksudnya 500 TK asal Cina ini orang-orang yang punya skill itu, atau jangan sampai ini
bagian dari guru kasarnya juga mereka untuk didatangkan dan bekerja di situ. Bagaimana Pak tanggapan Bapak sebagai pejabat publik? Justru itu yang harus dijawab oleh pihak perusahaan dan melalui koordinasinya dengan pemerintah, dan kemudian disosialisasikan dengan masyarakat. Ini kan nggak jelas soal itu. Apakah mereka itu betul tenaga terampil atau buruh kasar? Jangan sampai tukang masak yang ditemukan di dalam investigasi ombudsman itu, saya kira 2 tahun lalu, juru masaknya pun tukang pasang semen atau tehel atau apapun itu orang tenaga kerja dari Cina gitu. Itu pada saat itu ya, saya nggak tahu sekarang. Makanya ini harus dijelaskan. Jadi yang merupakan pertanyaan saya kira yang sampai saat ini belum bisa dijawab, dan karena tertutup. Bahkan kalau mau masuk smelter itu udah bisa sembarangan. Gubernur pun itu atau kepala daerah pun tidak bisa masuk sembarangan di situ karena merupakan satu kayak negara sendiri itu. Sudah ada sistemnya, dalamnya ada pengamanannya, tidak sembarang orang masuk di situ. Sehingga menimbulkan kecurigaan. Ada apa di dalam smelter itu? Berapa orang yang kerja di dalamnya? Nah, itu kan seperti itu. Apalagi di Sulawesi Tenggara ya, hari ini kan banjir ya, banjir bandang di Konawe Utara. Itu akibat dari kegiatan tambang yang akan mensuplai smelter di situ, smelter di beberapa tempat di sana. Nah, ini kan jadi semakin marah lagi orang dari daerah-daerah itu, mahasiswa yang berpikir kan, wah, ada orang tua mereka yang sekarang terendam banjir di Konawe Utara. Sekali lagi, ada keluarga mereka atau orang tua mereka, keluarga mereka yang terendam banjir di Konawe Utara, banjir bandang di Konawe Utara sekarang. Bayangkan itu. Ini akibat apa? Akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem. Nah, makanya Pak mahasiswa pantas marah di situ. Nah, ini lagi datangkan ini, bangun smelter berarti supply bahan bakunya dari nikel itu akan bertambah lagi, berarti akan terjadi kerusakan lingkungan yang masih. Ini kan satu hal yang memang perlu diperhitungkan. Jadi sekali lagi saya memahami gerakan mahasiswa itu, tetapi juga saya prihatin ya karena simbol alimasi peristiwa Gubernur Sulawesi Tenggara, gambarnya sampai dibakar, sampai dihinakan seperti itu. Saya secara pribadi, karena saya berteman akrab dengan Pak Alimasi, saya juga merasa terpukul ya. Tapi sekali lagi karena psikologi massa seperti itu nggak bisa terkendali, ya kita nggak bisa bicara apa-apa. Apa sih Pak dampak buat daerah terkait dengan masuknya tenaga kerja asing di Sulawesi Tenggara? Banyak orang berpikir bahwa tenaga kerja asing ini akan menggeser tenaga-tenaga lokal, maka itu akan semakin terjadinya banyak pengangguran buat masyarakat lokal. Di sisi lain katanya hanya opini-opini bahwa itu menguntungkan daerah. Kira-kira benar apa enggak informasi-informasi seperti itu? Tidak, belum harus ada datanya Pak. Itu data yang sebetulnya data yang ada, yang dimiliki harus dimunculkan ke publik. Jadi transparansi tentang posisi investasi itu untuk kepentingan masyarakat luas atau kepentingan masyarakat daerah. Setahu saya belum bisa dikatakan bahwa menguntungkan masyarakat daerah kecuali para buruh yang kerja di situ. Dan gajinya kan sebetulnya standar UMR saja di tingkat lokal gitu. Sementara yang datang ini kan gajinya tinggi-tinggi. Keuntungan smelter itu menurut informasi ya, ini harus dilakukan recheck gitu. Wah, jauh lebih dahsyat ketimbang manfaat yang diperoleh oleh masyarakat lokal, oleh daerah dan pemerintah. Tapi ini harus dicek ya. Makanya saya kira ini bagian dari yang harus direnungkan ya. Karena kalau investasi dari Cina itu satu paket seperti itu yang tenaga kerjanya berbeda dengan investasi dari Amerika, dari Australia, dari Eropa, misalnya dari Korea, itu berbeda, dari Jepang itu beda. Ini khas kalau investasi dari Cina, sehingga maraknya investasi dari Cina itu sebetulnya
berjalan bersamaan dengan maraknya tenaga kerja asal Cina yang masuk ke Indonesia atau ke negara manapun. Dan makanya sekali lagi posisi tawar termasuk pemerintah Indonesia sangat lemah di hadapan investor Cina. Itu. Lalu saya kira itu yang menjadi keprihatinan semua orang sekarang, dan kita mungkin akan berpikir mungkin akan coba dipikirkan lagi seperti apa ya modelnya investasi asal Cina yang dikelola di Indonesia, sehingga bisa memperoleh sambutan positif dari masyarakat luas, tidak bersifat terus negatif seperti yang terjadi hari ini. Kira-kira apa Pak pesan Bapak terhadap aksi demonstrasi penolakan TK asal Cina ini di wilayah Sulawesi Tenggara, dan sebenarnya sih apakah itu menguntungkan daerah atau tidak? Ya, kira-kira sebagai pejabat publik pesannya yang harus diberikan kepada pemerintah, masyarakat, bahkan teman-teman saya seorang aktivis, ya, kira-kira seperti apa? Begini, pertama jangan sampai ditunggangi kepentingan politik ya. Karena di Sulawesi Tenggara itu sebentar lagi Pak Ali Masih ini sudah periode terakhir, dan saya melihat juga ketidakkompakan antara gubernur dan wakil gubernur. Ini masing-masing punya geng di Sulawesi Tenggara ini. Gubernur punya geng sendiri, wakil gubernur punya geng sendiri, ketua DPRD ini dia punya gengnya di mana gitu. Kita belum tahu ini. Ini tapi saya kira kalau yang saya khawatirkan jangan sampai anak-anak ini, adik-adik mahasiswa ini, adik-adik aktivis ini, itu masuk dalam perangkap jebakan politik kepentingan, berangkat dari perkubuan di tingkat lokal tadi. Itu tidak sehat ya. Dan mahasiswa harus hati-hati di situ. Kalau sudah ada jebakan politik, maka tidak murni lagi aksi mahasiswa. Itu yang harus diingatkan teman-temanmu itu, kasih tahu juga misalnya, jangan sampai hati-hati ini, jangan sampai ada jebakan politik kepentingan seperti itu. Saya kira mahasiswa tetap kritis, harusnya tetap kritis ya. Tetapi sekali lagi hindari, kaji betul siapa yang ada, jangan sampai ada yang menumpang dalam gerakan mereka sampai membakar gambar Pak Ali Masih itu kan sebetulnya, wah ini apakah ini murni dari mahasiswa? Kalau murni dari mahasiswa sekali ini kekeliruan Pak Ali Masih, karena tidak membangun komunikasi secara baik dengan aktivis yang akan demo ini. Harusnya kan pada saat mau demo pun mahasiswa itu oke, silakan demo, tapi coba kita dialog dulu ini. Apa yang mau demokan ini? Itu begitu. Jadi jangan larang mereka demo, tapi tanya, karena komunikasi dulu mereka. Dan gubernur Pak Ali Masih tanya, weh jangan bawa ini, jangan permalukan saya ya, gitu kira-kira. Tapi ini Pak Ali Masih permalukan nih. Makanya saya menduga ini ada kepentingan politik di balik pembakaran simbol-simbol Pak Ali Masih. Mudah-mudahan dugaan saya salah. Tapi sekali lagi teman-temanmu kasih tahu di daerah itu, jangan sampai ya. Kan saya Rajara, tapi kamu kan masih punya sebagai mantan sekretaris HMI MPO di Kendari, ini kan mantan sekarang juga di PB HMI itu. Saya kira sampaikanlah pesan itu kepada mereka, jangan sampai jabatan itu. Itu pesan yang pertama. Pesan saya yang kedua adalah kita meminta perusahaan untuk transparan tentang formasi kerja yang dibutuhkan. Hal yang kedua bagi pihak perusahaan adalah harus memastikan berapa lama tenaga kerja itu yang dihadirkan ini bekerja di Indonesia. Pada tempo tertentu misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu harus bersih, harus keluar mereka dari Indonesia, dan posisi itu diisi oleh Indonesia telah. Yang ketiga bagi pemerintah daerah, ini Pak Ali Masih itu rajin-rajin berkomunikasi, memanfaatkan kanal komunikasi secara efektif dengan kalangan aktivis dan seluruh elemen kelompok strategi baik di Sulawesi Tenggara maupun di tingkat nasional. Juga pemerintah daerah, kalau mereka dihubungi oleh kelompok kepentingan, apakah pejabat di tingkat nasional, apakah pebisnis yang ingin berinvestasi di tingkat daerah,
memang ini harus lebih taktis di dalam menginformasikan ke publik sehingga tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat luas di Sulawesi Tenggara, khususnya kalangan aktivis tentang jangan sampai ini gubernur ini punya kepentingan nih karena tinggal 3 tahun lagi jadi gubernur sehingga ya ada sesuatu lah ya di balik pemaksaan atau di balik persetujuan menjadi TK dan sebagainya. Itu juga harus dipastikan ya. Yang keempat, sekali lagi pesan saya yang saya ingin sampaikan nih, tolong sampaikan pada teman-teman aktivis di daerah itu agar mereka, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai ada jebakan-jebakan kepentingan yang menjadikan mereka itu hanya sebagai korban dari permainan kelompok kepentingan. Seperti pesan yang pertama tadi situ. Saya ingatkan kembali sebagai pesan yang sangat penting. Tetapi saya mengharapkan memang mahasiswa tetap kritis. Siapapun yang memimpin daerah tetaplah kritis. Karena itu adalah modal untuk sebagai bagian dari kewajiban moral dan sebagai modal dalam melatih diri bagaimana bersikap kritis, memiliki kepedulian terhadap hal-hal yang sensitif, hal-hal yang strategis dan terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Saya kira itu bagian dari apa yang saya sampaikan pada Anda sebagai aktivis. Terima kasih Pak Laude atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi terkait dengan kedatangan TK asal Cina ini di wilayah Sulawesi Tenggara. Cukup sekian. Terima kasih. Baik, kita Ya. salam gini, salam corona gini. Nah, gitu. Oke, terima kasih perbincangan kami pada kesempatan ini dengan Bapak Dr. Laudeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.